Halo guys, kembali lagi di channel Press Play dan di video hari ini kita mau bahas mouse budget terbaru kita, sequelnya dari salah satu mouse populer kami, Nova V2. Ada banyak improvement dibanding versi sebelumnya dan kita akan bahas semuanya satu-satu di video ini. Let's go! Jadi ini dia guys, Nova V2 side by side dengan Nova V1 the original. And obviously sudah kelihatan lah ya, desain dan bentuk itu lumayan beda dibanding Nova V1. Iya, memang layout button segala main standar. Ini kita ada dua mouse button, kita juga ada scroll wheel yang bertekstur grippy, ada juga DPI button dan forward dan back button di sampingnya. Dan bagian belakang mouse-nya ini tersambung dengan klip dan magnet gitu guys. Ini cukup keren karena bikin belakangnya bisa dilepas dan ada slot untuk simpen dongle kalian di bagian tengah sini. Di mouse Nova V2 ini juga ada 3 zone RGB, yaitu di scroll wheel, di bagian logo, dan juga di trim di bagian bawah mouse-nya biar itu lebih rapih dan konsisten juga. Build quality dari mouse ini juga pakai plastik yang dilapisin coating matte high quality gitu yang lebih awet dibanding yang ada di Nova V1. Jadi mouse ini bakal tahan lebih lama sebelum dia mulai mengkilat gitu guys. Dan yang beda itu adalah juga of course bentuknya. Jadi kali ini mouse Nova V2 tidak pakai motif bolong-bolong gitu seperti Nova V1, tapi beratnya lebih ringan dikit di sekitar 90 gram. Kalau Nova V1-nya itu di sekitar 96 atau 94. Dan dengan menggunakan shape design lebih simetris dan sedikit lebih rendah dibanding Nova V1, feel-nya di tangan itu lebih relax, lebih nyaman saat memakai mouse-nya. Nah, moving on ke bagian bawah mouse-nya, dimana kalau di V1 itu kita ada 4 bagian mouse fit kecil di ujung mouse-nya. Di Nova V2 ini diimprove juga di bagian itu dengan memakai 2 strip PTFE fit yang lumayan tebal guys di atas dan bawah mouse-nya. Dan jangan lupa guys, sebelum pakai mouse-nya ada lapisan plastik yang tipis itu di bagian mouse fit-nya yang harus dicopotin dulu sebelum pemakaian. Di bawah mouse Nova V2 ini juga ada 2 button, satu itu untuk ngeset polling rate dan satu lagi untuk nyalain mouse-nya. Ada juga mode dimana kita bisa nyalain tanpa ada RGB untuk kalian yang gak gitu demen RGB atau mungkin pengen save battery, ada juga di bagian on off sini guys. Jadi mouse Nova V2 ini juga bisa digunakan dalam wired mode dengan menggunakan koneksi Type-C cable di ujung sini. Itu lebih bagus dibanding Nova V1 yang dulu yang masih pakai micro USB dan itu pun hanya untuk charging doang. Nah, jadi itu perbedaan antara Nova V1 dan V2 dari sisi fisik. Tapi gimana kalau dalam mouse-nya? Let's check it out. Jadi di Nova V2 ini kita sudah pakai sensor yang cukup standar, yaitu PAW3325 Standard Reliable Sensor untuk gaming dan aktivitas lainnya. Dengan IPS 100 dan 20 grams of acceleration, sensor ini sudah aman dan nyaman buat game FPS atau game MOBA dan segalanya. Tapi nggak hanya bagian sensor yang kami improve dari Nova V1 ke V2, kali ini guys, Nova V2 juga akan rilis dengan custom software. Nah, ini salah satu fitur yang tadinya di V1 itu tidak ada, tapi sekarang di V2 ada dan kalian bisa setting lebih akurat DPI kalian atau RGB mode dan juga bisa ngerekam macro lewat softwarenya. Kalian juga bisa lihat sisa baterai persentasenya di software guys. And the best part of it all, dia ada onboard memory guys. Jadi kalau sudah di setting dari satu PC, setting misalnya DPI-nya spesifik berapa, dibawa ke PC lain, itu bakal tetap sama. So guys, Nova V2 ini juga tersedia dengan 400 mAh battery di dalam mouse-nya. Itu kurang lebih bisa kalian menggunakan untuk 3 atau 4 hari. Itu dari pengalaman kita sih dengan ya normal use lah. Dan juga one thing to note, untuk mouse Nova V2-nya hanya tersedia di dalam warna putih seperti ini guys. Sekarang gimana pengalaman pemakaiannya? Dan menurut gua kalau mau dibanding sama mouse kita yang satu lagi yaitu Icarus, ya of course specs-nya juga beda lah. Icarus itu lebih enteng, sensornya jauh lebih bagus dibanding 3325 ini. Tapi menurut gua kalau kalian lagi on budget,
dan kalian butuh mouse gaming yang mungkin kalian mau main Apex atau Valorant yang lebih intens gitu, menurut gue ini oke banget, nggak bakal bikin kalian kesel atau nggak bakal nge-miss gitu sensornya lah. Tapi ya kalau mau dibanding sama yang Icarus, of course Icarus sensor lebih bagus karena itu sudah 3338. Tapi kalau mau dibandingin apples to apple, kita harus banding sama yang V1 dong. Karena, well, kalau considering improvement yang kita dapat yaitu body yang sedikit lebih enteng, mouse design yang menurut gue lebih keren, nggak ada bolong-bolong, dan ada mekanisme nyimpen dongle lebih keren juga. And most importantly guys, kita juga dapat custom software untuk setting DPI dan juga sensor yang jauh lebih reliable, jauh lebih bagus dibanding sensor yang V1 ini. Jadi untuk Nova ini, itu budget line up kita untuk mouse, and kalau kalian ingat mouse Nova V1 ini harganya 289.000. Kita juga ada surprise untuk kalian untuk yang interested dengan Nova V2 ini. Kita lagi ada launch promo. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Harganya itu sama seperti mouse Nova V1, 289.000 untuk 50 unit pertama ya guys. So check out the link in the description untuk dapetin promonya. So guys, to sum it all up, untuk kalian, and banyak banget ya dari kalian yang nanyain kita kapan Nova V1 restock, kapan Nova V1 restock, dan ya jawabannya adalah kita nggak bakal restock karena sudah ada Nova V2. And price to performance dibanding Nova V1 dan V2 ini udah jauh lebih bagus di model yang baru karena sensornya, karena desain yang lebih bagus, dan overall better looking mouse, better feeling mouse juga. Linknya ada di deskripsi guys untuk kalian yang tertarik dengan mouse Nova V2 ini, our budget mouse. What are you guys waiting for? Good luck, have fun!